Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kami, saya Rina Meidi. Saya Putri. Dan hari ini kami akan berdiskusi mengenai budaya populer dengan tema fashion di tahun 2020 ini. Dan pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya populer terlebih dahulu. Budaya populer atau biasa kita sebut dengan budaya pop adalah budaya yang dikenal dan digemari oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya, relevannya kebutuhan masyarakat pada masa yang sekarang ini, serta mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga munculnya perspektif bahwa budaya pop ini sudah berkembang menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh kebanyakan masyarakat. Dan budaya populer ini terpengaruh besar dari budaya barat. Selain itu, media massa memiliki peran sebagai yang memiliki peran sebagai uh, keberlangsungannya keberlangsungannya budaya populer ini tersendiri. Nah, saya mau bertanya, menurut kalian apa sih pengaruh dari budaya pop bagi kalian? Budaya pop itu bagi saya gaya hidup sama kehidupan sehari-hari sih. Nah, gaya hidupnya ya menjadi gaya hidup saya selama ada di sini. Nah, kalau kebutuhan sehari-hari, kalau saya mau jalan kemanapun, saya menggunakan fashion dengan tema budaya pop. Gitu sih. Kalau menurut saya sendiri, budaya populer di diri saya sendiri diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak berpakaian. Pakaian fashionnya tuh tiap hari tuh berbeda-beda. Nah, itu budaya-budaya populer kan zaman sekarang kayak ada fashionable banget tuh. Setiap hari ganti-ganti fashionnya, model-model bajunya. Menurut saya sih di kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, sekarang Cesna akan membahas mengenai artikel Trend Fashion di tahun 2020. Sesuai dengan temanya, mari kita meneropong tren fashion di tahun 2020. Tren fashion berganti seiring perubahan waktu, begitu pula dengan tahun 2020 yang sudah di depan mata. Beberapa tahun baru bermunculan dan sejumlah tren selama 2019 diprediksi masih terus berlanjut. Nah, jadi pada intinya ini, tren fashion ini akan terus berganti seiring berjalannya waktu. Nah, sudah diprediksi nih kalau tren fashion itu akan terus berlanjut dari tiap tahunnya. Seperti desainer Didit Maulana mengatakan atau memprediksi, tahun 2020 akan banyak diisi dengan warna-warna yang berpijak terang. Tren di dunia mode juga akan berulang dengan kembalinya pada gaya ala tahun 90-an. Nah, jadi maksud Didit Maulana ini, dia akan meremake kembali fashion ala tahun 90-an itu menjadi tren fashion di tahun yang sekarang. Gitu. Nah, Wow. apa sih gambaran kalian dan tanggapan kalian mengenai remake-nya tahun fashion yang ala 90-an untuk menjadi tren fashion tahun ini? Oke, menurut saya sih setuju aja ya, karena yang kita ketahui ada akhir-akhir ini itu salah satu selebgram ada dia ulang tahun dan uh, pesta ulang tahunnya itu dia memiliki tema pakaian baju 90-an dan di situ itu mereka semua walaupun memakai baju 90-an itu tuh tetap terlihat modis dan menarik walaupun yang kita ketahui walaupun temanya 90-an tapi ya inovasinya tetap baru dan modern yang membuat kita menarik melihatnya. Kalau menurut saya, fashionable yang sekarang tahun 90-an yang diulang lagi tuh, itu kayak mengembangkan fashion-fashion baru, mau yang modern, yang nggak kelihatan jadul juga. Dulu kan emang baju-baju fashion yang tahun 90-an gitu kan, terlihat jadul. Nah, sekarang dibikin dibikin lebih modern. Menurut saya sih gitu. Nah, di sini akan dibahas ada 5 tren fashion yang akan datang nih di tahun 2020 ini. Seperti celana cutbray, gaun crochet, baju warna terang,
baju over volume sama baju polkadot. Nah, kalau sebenarnya kalau baju polkadot ini emang setiap harinya sih sebenarnya nggak tren sih. Sama kayak celana cutbra nih, tahun ini pun juga katanya akan kembali booming. Gitu. Nah, kira-kira ada tambahan nggak perkiraan kalian nih? Akan ada tren lagi nggak di tahun ini selain 5 tipe yang saya sebutkan tadi? Oke, menurut saya contohnya salah satunya seperti jaket jeans yang saya pakai sekarang, itu salah satu yang bakalan tren di tahun 2020, dan juga jaket hoodie, terus juga jaket bomber, terus baju kodok juga, yang tadi kan itu udah lama banget kan, tapi dia sudah kembali menjadi trending lagi di tahun sekarang, dan bahkan juga tahun kemarin juga menjadi trending. Ya, kalau menurut saya, yang seperti Arina bilang, sekarang lagi trennya baju jaket jeans denim ya. Nah, si jeans denim ini adalah salah satu jenis kain yang proses pembuatannya dengan cara ditenun memakai serat katun berwarna biru. Nah, serat katun berwarna biru ini yang dimaksud tersebut adalah untuk jenis pakan. Nah, hal ini menyebabkan tuh mayoritas kain jeans ini sendiri bagian dalamnya terlihat berwarna putih. Nah, si kain jenis denim ini digunakan dengan bahan twill wife atau sejenis tenun silang kepar. Nah, dengan demikian jenis bahan ini tuh mampu menghasilkan garis diagonal yang merupakan ciri khas dari kain si denim ini sendiri. Tapi ada kelebihan dari si jenis kain jenis denim ini sendiri. Bahannya tuh kuat dan tahan lama. Terus ada juga nyaman saat dikenakan, dan ada lagi tampak kelihatan elegan saat dipakai. Jadi membuat seseorang itu percaya diri saat memakai jeans denim ini sendiri. Tapi di balik itu semua juga ada kekurangan jenis bahan denim ini sendiri, yaitu tuh kekurangannya banyak terjadi pemalsuan kain denim ini sendiri. Jadi kalau kalian mau beli bahan jenis denim ini, harus bisa membedakan mana jenis bahan yang asli dan mana yang palsu. Dan juga si jeans denim ini tuh modelnya terlalu monoton. Kenapa dibilang monoton? Monoton tuh modelnya ya itu aja. Jadi bikin orang tuh bosen sama modelnya, kayak misalkan jaket jeans, celana jeans, kemeja, atau bahkan kayak jumpsuit, kayak gitu-gitu kan membosankan ya bagi orang banyak. Menurut saya sih itu. Jadi intinya itu denim itu juga butuh hal yang baru ya, butuh model yang baru istilahnya. Ya nggak sih? Iya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih. Kan budaya pop itu kan akan sering bermunculan, akan sering hadir di negara kita nih. Apakah kita perlu melupakan budaya kita atau kita harus mempertahankan budaya kita? Nah, nih tanggapan kalian masing-masing seperti apa nih? Oke, kalau menurut saya sih, selama kita bisa menahan diri atau mengontrol diri, dengan adanya budaya pop ini, kita boleh mengikuti gaya yang modern itu ataupun yang kita sebut biasanya sebagai budaya pop, tapi kita harus tetap menerapkan budaya tradisional kita, yang dimana pakaian Indonesia itu yang lebih sopan, lebih agak tertutup walaupun kita tidak berhijab gitu. Apalagi juga fashion sekarang juga, walaupun mereka yang muslimah atau maksudnya yang memakai hijab, dia walaupun pakai hijab dia bisa pakai anting, dia juga bisa lebih kelihatan modis, dia juga lebih kelihatan modern, dan bahkan selain ngomongin tentang fashion, yang saya ketahui di akhir-akhir ini itu lagi viral yang lagu Weird Genius dengan Sarah Fajira dengan judul Hati. Kalian tahu gak? Tahu. Nah, itu kan keren banget karena kita ketahui dia walaupun lagunya ada lagunya budaya, ada unsur budaya populernya, tapi dia juga ada unsur tradisional juga, kayak contohnya di dalam lagunya itu dia menggunakan bahasa Sunda, maksud saya bahasa Jawa, terus juga di dalam video klipnya itu ada seorang penari yang memakai kebaya, dan juga bahkan ada juga orang yang lagi sedang memainkan wayang dan juga
bahkan ada juga video yang lagi kuda lumping gitu. Menurut saya itu keren banget sih, dan bahkan lagu itu masuk ke 50 top di uh, Spotify. Terus juga bahkan juga sekarang banyak banget orang-orang luar negeri itu pada membuat video YouTube reaksi tentang setelah menonton video klip tersebut itu. Menurut saya sebagai orang Indonesia bangga mempunyai lagu seperti, maksudnya saya bangga mempunyai ada orang Indonesia mempunyai lagu seperti itu. Jadi walaupun dia memiliki lagu yang modern, tapi dia juga tetap tidak melupakan unsur tradisional Indonesia. Ya. Kalau menurut saya sebaiknya mempertahankan budaya populer di Indonesia itu sendiri, karena dengan berkembangnya fashion dan mulai dari kayak tadi Erina bahas tentang lagu juga sampai lagunya tuh budaya populer banget kan, tapi dicampur dengan nuansa Jawanya juga, itu sangat bagus dan Betul bahkan banget. bisa jadi berkembang kemana-mana itu kayak ke mancanegara. Nah dengan seperti itu banyak masyarakat yang juga ikut berpartisipasi juga kan, mengikuti budaya-budaya yang sekarang untuk diperkenalkan ke mancanegara yang lain. Dengan seperti itu kan orang-orang luar negeri itu kan pasti bisa melihat budaya Indonesia itu sendiri. Makanya kita harus bisa mempertahankan budaya populer di Indonesia itu sendiri sih kalau menurut saya. Oke, saya setuju sih Betul sama banget. tanggapan kalian semua. Jadi intinya kita tidak boleh melupakan budaya kita lah ya. Kita harus mempertahankan budaya kita, bener kan? Meskipun Iya, benar banget. budaya pop itu memang Betul akan banget. terus datang di negara kita. Salah satunya nih batik nih, yang saya tahu nih batik sama kebaya itu tuh memang sekarang lagi booming banget lah ya. Sebenarnya dari tahun ke tahun juga sih batik akan selalu booming di seluruh dunia. Karena kalau orang luar negeri itu kalau datang ke negara kita pasti yang akan mereka cari itu pasti batik. Karena batik itu unik sih. Ya nggak sih? Iya, unik banget. Banyak yang make Iya, betul juga banget. gitu. Batik, kebaya, sebenarnya Iya, karena menurut saya karena menurut saya semakin kesini itu walaupun semakin bertahun bertambah, batik dan juga kebaya tidak dengan model seperti itu saja, dia lebih berinovasi menjadi lebih modern, sehingga kita pun lebih tertarik banget jika memakai kebaya ataupun batik, dan juga tetap kelihatan modis dan modern. Bener banget. Budaya kita tuh sebenarnya tuh nggak kalah keren sih sama budaya asing, ya nggak sih? Iya. Iya, Yang benar kita tahu banget. budaya kita itu sebenarnya tuh beraneka macam loh, ya nggak? Suku Iya. negara kita tuh mempunyai suku terbanyak di dunia, ya nggak sih? Setuju? Betul. Iya, keren banget sih emang Indonesia tuh paling keren. Jadi kita tetap harus bangga ya sama Indonesia lah ya. Iya, Haruslah bangga. Ya. Oke, satu Nah, lagi selain itu juga kesimpulannya. karena selain itu Indonesia juga memiliki beberapa wisata yang begitu mengagumkan, dan bahkan banyak turis-turis yang berdatangan ke Indonesia untuk berwisata seperti ke Bali, Jogja, Lombok, dan sebagainya. Dan bahkan menurut saya turis-turis itu harus mencoba juga ke Papua, yaitu ke Raja Ampat, karena itu menarik banget sih, bagus banget tempat wisatanya. Keren sih memang. Wonderful Indonesia. Setuju. Yes. Oke. Sekian berdiskusi kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.